Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Di video kali ini gue akan bahas tuntas seputar FlexiCash by Genius. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana tentang update dari FlexiCash Genius, jangan skip video ini. Oke, sebelum gue kasih tahu gimana caranya kita mendaftar atau mengajukan pinjaman FlexiCash hingga naik limit FlexiCash dan cara bayar dari FlexiCash by Genius, buat kamu yang belum subscribe channel YouTube Papi Bon, langsung aja yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi sebenarnya gue udah banyak banget ya membuat video tentang FlexiCash Genius ini ya. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara pengajuannya, kalian bisa tonton di video gue. Kalian tinggal klik aja link di atas ya. Gue udah kasih tahu lengkap bagaimana caranya kita mengajukan aplikasi pinjaman online di FlexiCash by Genius PTPN ini. Nah, di video-video gue tentang FlexiCash sebelumnya banyak banget ternyata ya yang bertanya, "Bang, bagaimana caranya kita mengajukan kenaikan limit?" gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin dia sedang membutuhkan buat usaha dia atau buat kebutuhan dia gitu ya, tapi tidak cukup puas dengan limit yang diberikan oleh FlexiCash by Genius PTPN ini. Jadi gue mau ingetin lagi ya, ketika kalian sudah mulai mengajukan pinjaman online FlexiCash by Genius ini dan kalian sudah mendapatkan limit pertama, jadi limit pertama ini sudah ditentukan oleh tim penilaian dari Genius BTPN gitu ya. Jadi yang bisa gue share adalah triknya bagaimana caranya kita menaikkan limit. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan fasilitas FlexiCash Genius ini, kalian cukup bersyukur ya, karena tidak semua pengguna Genius mendapatkan fasilitas ini. Jadi ada beberapa trik ya ketika kalian ingin menaikkan limit pinjaman online FlexiCash Genius kalian ya. Yang pertama, kalian harus menggunakan beberapa fitur yang ada di aplikasi Genius ya, seperti FlexiSaver, MaxiSaver gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kalian harus top up dulu gitu ya, sering-sering transfer, sering-sering uang masuk dan lain-lain. Itu salah satu triknya. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya bagaimana caranya menaikkan limit, kayak gue kemarin dapat limit dari 30 juta menjadi 34 juta. Dan ada juga yang komen di video gue sebelumnya, dia sudah mendapatkan limit sebanyak 50 juta rupiah. Kalian langsung aja tonton video gue tentang bagaimana cara menaikkan limit pinjaman FlexiCash Genius. Itu di videonya gue udah kasih tahu triknya dari awal sampai akhir video. Iya, lumayan daging lah ya menurut gue. Langsung aja meluncur ke video gue ya. Mungkin kamu bingung ya bagaimana caranya saya membayar tagihan FlexiCash ini gitu ya. Kalau misalkan ternyata misalnya kalian, "Bang, gue punya Bank BRI misalkan, apakah gue bisa melunasi tagihan FlexiCash dengan pembayaran melalui Brimo-nya BRI gitu?" Jawabannya adalah tidak bisa, karena ekosistem yang dipakai FlexiCash ini adalah ekosistemnya dari Bank BTPN melalui aplikasinya Genius FlexiCash. Jadi langkahnya, kalian harus menaruh uang sebesar tagihan kalian di akun utama kalian. Pertanyaannya adalah, "Bang, kalau misalkan gue lupa top up ke akun utama tapi gue punya FlexiSaver gue di situ, gimana ya caranya? Atau apakah nanti gue akan kena denda?" Jawabannya adalah dalam waktu beberapa hari sebelum tagihan kalian jatuh tempo, kalian akan mendapatkan SMS dan email pengingat tagihan dari FlexiCash Genius. Jadi diharapkan kalian tidak lupa untuk membayar tagihan secara tepat waktu. Jangan sampai terlambat karena nanti akan kena denda. Jawaban selanjutnya adalah ketika kalian belum ada uang di akun utama kalian, tapi kalian punya tabungan FlexiSaver dan MaxiSaver. Jadi sistemnya Genius ini dia akan melacak nih di aplikasi kalian punya tabungan di mana aja. Selain di akun utama, apakah kalian punya tabungan di FlexiSaver, di MaxiSaver gitu ya. Nah, secara otomatis Genius akan mendebit dari tabungan-tabungan tersebut gitu ya, selain tabungan utama, seperti dia akan mendebit FlexiSaver kalian atau MaxiSaver kalian secara otomatis. Lain halnya kalau kalian misalkan nggak ada di akun utama, nggak ada di FlexiSaver, nggak punya di MaxiSaver juga nggak ada, itu namanya nggak bisa bayar, alias kalian akan mendapatkan denda keterlambatan. Ini yang selalu gue ingetin tentang konten-konten gue pinjaman online ya. Sebelum kalian melakukan pinjaman online, kalian harus sadar diri dulu gitu ya. Kalian harus menyadari kemampuan finansial kalian itu cukup apa enggak gitu.
Kalau lu ada pertanyaan, Bang bisa nggak sih gue pengen ngelunasin, misalkan gue jangka pinjamannya adalah 1 tahun, tapi di bulan ke-7 pengen gue lunasin, itu caranya gimana Bang? Jawabannya adalah bisa banget ya, kalian bisa melunasi tagihan kalian sebelum jatuh tempo tagihan kalian gitu. Jadi dengan cara kalian mengajukan pembayaran dipercepat melalui aplikasi Genius kalian. Di situ sudah ada tertulis dan hanya diberikan, kalau nggak salah ya, hanya diberikan kesempatan 2 kali untuk melunasi tagihan kalian secara langsung. Saran gue nih, kalau memang kalian punya budget untuk melunasi tagihan pinjaman itu, mendingan kalian langsung lunasi aja. Dengan cara kalian pembayaran tepat waktu dan lancar, itu juga bisa menaikkan potensi kalian untuk mendapatkan limit lebih tinggi dari yang kalian punya sekarang. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan seputar FlexiCash yang belum terjawab di video-video gue, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, gue akan jawab secepatnya. Oke, segitu dulu aja sharing video dari gue. Semoga video gue bermanfaat buat kalian yang sedang mencari informasi mengenai pinjaman online dari FlexiCash Genius ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Papi Bon dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video Papi Bon selanjutnya. Sehat selalu.